Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Sekar Utami, perwakilan dari kelompok 5. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hakikat pengajaran puisi dan pendekatan pengajaran puisi untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan. Namun sebelum kita mulai videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Sekar Utami, Melia Fitriana, Hanafi, Ali Sunanto, Desta Sekar Rahmawati, Hendra Surya Saputra, Iis Dahlia, dan Uswatun Hanisa. Baik, inilah videonya. Hakikat pengajaran puisi dan pendekatan pengajaran puisi. A. Hakikat pengajaran puisi. Pengajaran puisi tidak lepas dari kegiatan cipta sastra, menikmati dan mengambil pengalaman atau amanat dari puisi. Pengajaran puisi bukanlah sekedar memindahkan pengetahuan guru kepada anak didik, namun juga mengajarkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Menurut Rahmanto dalam Ismawati 2013, hal terpenting dalam pengajaran puisi di kelas adalah menjaga agar suasana tetap santai. Tujuan pengajaran puisi. Pada hakikatnya, tujuan pengajaran puisi adalah menanamkan rasa peka terhadap karya sastra sehingga tumbuh rasa bangga, senang, atau haru. Menurut Rusyana dalam Alfiah 2009, langkah-langkah pengajaran yang dapat dilakukan saat mengajarkan puisi yaitu 1. Mempelajari puisi yang akan dibawakan. 2. Menentukan kegiatan yang akan dilakukan. 3. Memberikan pengantar pengajaran. 4. Menyajikan bahan pengajaran. 5. Mendiskusikan puisi yang telah dibaca. 6. Memperdalam pengalaman. B. Pendekatan pengajaran puisi. Pendekatan merupakan seperangkat asumsi dan prinsip yang berhubungan dengan sifat-sifat puisi. A. Tujuan pendekatan pengajaran puisi. Tujuan pendekatan pengajaran puisi adalah untuk memperoleh pengalaman mengapresiasi puisi, pengalaman berekspresi dengan puisi, dan memperoleh pengetahuan dan sikap yang baik terhadap puisi. B. Macam-macam pendekatan pengajaran puisi. 1. Pendekatan biografis. Pendekatan biografis adalah pendekatan tertua dalam apresiasi puisi. Wellek dan Warren 1962 menyatakan bahwa pendekatan biografis menekankan pada proses kreativitas karya sastra dilihat dari sejarah penciptaannya. 2. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis dari sisi penyair dalam masyarakat, seperti hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang menekankan pada karya sastra sebagai salah satu gejala kejiwaan. Karya sastra dianggap sebagai hasil aktivitas penyair yang sering dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublimasi, dan neurosi. Pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi adalah pendekatan menekankan pada aspek antropologi, seperti asal-usul, adat, dan kepercayaan dari sebuah karya sastra. 5. Pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang menelusuri arti dan makna bahasa sebagaimana yang ditulis penyair dalam puisinya. Bagaimana hubungan puisi tersebut dengan puisi lain dan relevansinya sebagai dokumen sosial. 6. Pendekatan mitopoik. Pendekatan mitopoik merupakan pendekatan yang menekankan imaji sederhana dalam penyusunan sebuah puisi. 7. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menekankan pada ekspresi, perasaan atau temperamen, pikiran, dan diri penulis. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Abrams. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada penyair. 8. Pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis adalah pendekatan yang memandang puisi sebagai suatu yang dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada pembaca atau pendengar, baik berupa efek kesenangan, estetik, ataupun ajaran atau pendidikan maupun efek-efek yang lain.
9. Pendekatan objektif. Menurut Abram 1981, pendekatan objektif adalah pendekatan yang menekankan pada karya sastra. Dengan demikian, pendekatan ini hanya memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur intrinsik puisi. 10. Pendekatan parafrasis. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan penyair dalam bentuk baru, yaitu menyisipkan kata atau kelompok kata dengan tujuan memperjelas makna puisi tersebut. 11. Pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah pendekatan yang berupaya menemukan nilai-nilai pendidikan yang tertuang dalam puisi. 12. Pendekatan linguistik. Pendekatan linguistik adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan bahasa dan tata bahasa pada sebuah puisi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.